great. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam pembahasan salib. I'm so excited for that. Dan dari serial-serial khotbah yang saya sampaikan setiap hari Minggu, karena gereja kita ini, gereja Glow Fellowship Center, itu setiap minggu lebih pada pengajaran-pengajaran, karena khotbah kita adalah khotbah serial dan bukan 5 topik, 6 topik, 7 topik, 10 topik. No, serial kita 33. Kalau kita bicara fisik, kita bicara 33 kebenaran tentang fisik. Kalau kita bicara tentang hidup yang bermakna, perumpamaan Yesus, kita kupas 33 prinsip hidup yang bermakna, dan kita kupas tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dan setelah khotbah, ya kan, 33 minggu kemudian kita siapkan bukunya. Karena saya mau sudah saatnya jemaat Tuhan bukan hanya dengar firman-firman yang ringan-ringan, yang biasa-biasa, tapi terus belajar, terus belajar, terus belajar. Dan selesai firman Tuhan lagi, dapatkan bukunya, gali lagi, supaya iman kita terus dikuatkan dalam kebenaran. Saya mengerti ada banyak orang yang gak suka begitu. Aduh, pokoknya saya mau gereja yang ringan-ringan aja gitu ya kan. Oh, gereja kita seru, yes ya kan. Pendetanya agak aneh-aneh dikit, yes ya kan. Entar duduk, entar jalan, entar ketawa ya kan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap pengajaran harus menjadi dasar gereja kita. Karena saya percaya Alkitab bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan doktrin-doktrin yang hanya dari scholar teologi, ya kan. Karena saya percaya Alkitab menguatkan dan mempersatukan. Tetapi doktrin membingungkan dan kadang-kala memecah belahkan. Sebagian berkata, Gilbert nggak ngerti apa itu doktrin. Doktrin itu Alkitab. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doktrin itu kadang-kala sebagiannya Alkitab, sebagiannya ego pemimpin-pemimpinnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab, ya kan, perlu kita tahu kebenaran. Tetapi setiap orang kadang-kala memahaminya berbeda. Tetapi kemudian doktrin mengacaukan dan akhirnya doktrin membuat perpecahan-perpecahannya. Jadi Alkitab yes, doktrin no, ya kan. Saya tidak bilang semua doktrin keliru, bukan itu maksud saya. Tetapi doktrin yang menonjolkan dirinya, menonjolkan kesombongannya, menonjolkan teologianya sendiri, yang akhirnya memancing di mana-mana, debat sana, debat sini, debat sana. Di balik perdebatan ada kompetisi untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat. Alkitab tidak pernah berkata pergi berdebatlah, no. Pergi beritakan Injil, ya kan. Dan beritakan Injil kata Alkitab harus dengan lemah lembut, harus dengan rendah hati, harus dengan penguasaan diri. Sementara berdebat yang muncul adalah strategi, yang muncul adalah ego. Karena ada pelajarannya, bagaimana debat, harus begini, harus begini, harus begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, it's okay. Buat mereka-mereka yang merasa panggilannya adalah apologet, why not, ya kan? Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dapat lihat panggilan apologet tetap akan memenangkan jiwa. Tetapi yang gak punya panggilan apologet, hanya mau jadi apologet demi bangga dirinya, ujung-ujungnya hanya mendatangkan perpecahan-perpecahan dan kekacauan di mana-mana. Gereja kita adalah gereja yang mengajar setiap orang untuk back to the word of God. It's not about doctrine, but it's about power of God. Pada kuasa Allah, pada kuasa Injil, dan pada kuasa Roh Kudus. Nah, secara khusus 33 minggu ini kita sedang bahas tentang 33 hal dahsyat tentang salib. Dan 13 minggu ini, minggu ke-13 kita bicara tentang salib adalah bukti orang lemah, orang tak berdaya, dan orang berdosa diterima Kristus apa adanya. Kenapa salib membanggakan buat kita? Kenapa salib menyukakan buat kita? Kenapa salib memberi semangat buat kita? Karena di salib kita belajar orang lemah, orang tak berdaya, orang berdosa diterima Kristus apa adanya. Kalau engkau orang hebat, kalau engkau orang suci, kalau engkau orang luar biasa, sorry untuk bilang ini, salib tidak berarti buat saudara. Tapi kalau saudara menatap saya dan berkata,
I'm weak. Lalu saudara berkata, I can do nothing. And I'm a sinner. Maka saya bilang, the cross is for you. Karena Yesus tidak datang untuk orang sempurna. Yesus tidak datang untuk orang benar. Dia mencari orang berdosa. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara merasa, oh saya hebat, saya jago, saya luar biasa. Engkau tidak bisa menghargai salib. Tetapi kalau engkau sadar aku berdosa, aku lemah, aku tak berdaya, aku mudah disesatkan, aku mudah diombang-ambingkan, pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Yeah, haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Yeah. Kapan lagi di gereja sendiri, saudara? Wow, ada yang tanya-tanya kapan dibuka gereja ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir-pikir begini, kita merdeka sekarang. Yang menyaksikan dan ikut beribadah ini ada yang dari Belanda, ada yang dari Jerman, ada yang dari Sudan, ada yang dari Afrika. Iya kan? Ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Swedia, ada yang dari Germany. Kalau saya tutup lagi, iya kan? Saya kembalikan lagi pada dinding-dinding gereja. Buat saya, seperti kayak mengecilkan yang sudah jadi berkat. Saya tetap percaya. Remember, I'm not the boss of this church. Remember, I'm just a servant. Saya nggak bisa buat sesuatu hanya karena ditekan jemaat atau ditekan pengerja. I'm a servant of God. I'm not the boss of this church. Saya bukan pemegang saham atau komisaris di gereja ini. I'm just a servant. The boss is there. When the boss said, hey, I'm open a big wide window. I tear down every wall. Aku sedang buka pintu-pintu dan jendela-jendela besar untuk pelayanan. Supaya lebih banyak orang yang menerima kebenaran. Lalu saya bilang, no. Saya mau kembali ke dinding-dinding gereja. Saudaraku, my boss will get mad to me. Aku mau Injil tersebar dan kamu mau Injil kembali terpenjara. Jujur. Saya juga udah kangen. Tiap hari, kamera ikutin saya. Tiap hari saya cuma lihat kursi-kursi ini kosong. Tiap hari, setiap kali saya lewat sini, saya mulai berpikir, Tuhan, kapan nih kursi-kursi terisi? Setiap kali saya lewat, bahasa roh saya. Supaya satu hari ini kursi-kursi kembali terisi. Tetapi, I'm not the boss. I'm just a servant. Para pengerja bilang, buka, kami sudah ingin beribadah. Jemaat bilang, buka, kami sudah mau beribadah. If I'm the boss, saya bisa ngambil keputusan. But I'm not the boss. I'm just a servant. Saya ingat Tuhan bilang sama Musa, move when the cloud is moving. Jadi saya harus ikuti awan kegerakan Tuhan. Awan kegerakan yang saya pertama pelajari. Gini, saya mesti tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, saya tidak membuka ibadah apakah hanya karena takut? Kalau karena takut harus diusir roh ketakutan. Atau karena paranoid, saya harus usir roh paranoid itu. Atau karena saya hanya ikut-ikutan, saya harus tolak dalam nama Yesus roh ikut-ikutan. Lalu saya harus tanya sama Tuhan, Tuhan, apa dasarnya gereja masih belum dibuka?
sorry, saya tetap mendukung setiap gereja yang sudah terbuka. Bahkan saya selalu bilang dari mimbar yang kudus, mulia, suci ini, yang pertama, kembali ke gereja saudara masing-masing. Dan yang kedua, kalau saudara bukan dari gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, bayar perpuluhan di gereja saudara masing-masing. Jelas saudara. Gereja kita tidak menerima perpuluhan dari gereja lain. Hanya jemaat yang memberi perpuluhan di gereja ini. Karena hanya yang kita rawat yang mengembalikan perpuluhan di gereja ini. Tetapi kalau saudara dari gereja lain, kembalikan perpuluhan saudara di gereja tersebut. Di gereja di mana saudara adalah bagian dari situ yang saudara mendapat makan dari situ. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, tapi gereja kami HKBP pendeta tidak pernah ngajar perpuluhan. Bahkan pendetanya nyerang perpuluhan. Gereja kami Gemim pendeta, gereja kami Katolik yang tidak mengajar perpuluhan. Bahkan mungkin gembala-gembala kami menyerang perpuluhan. Dengar saya baik-baik. Walaupun mereka menyerang perpuluhan, walaupun mereka tidak pernah ngajar perpuluhan, kalau dikirim pasti diterima. Gembala ini terlalu ngomong apa? Lu bener. Bener. Karena kalau memang Roh Kudus, kalau memang Alkitab mengajarkan kita untuk mengembalikan perpuluhan di gereja di mana kita mendapat makanan rohani, mendapat perawatan rohani, kembalikan ke gereja itu. Jelas ya? Jadi saya tidak sedang bilang bahwa tidak boleh membuka ibadah. Saya support, saya doakan. Dan saudara-saudara yang gereja saudara sudah mulai beribadah, kembali ke gereja saudara masing-masing. Masalah saudara mau tetap diberkati lewat pelayanan lawatan Allah di rumah masing-masing. Why not saudara-saudara? I'm so happy kalau saya boleh tetap melayani saudara. Tetapi dasarnya kenapa saya belum membuka ibadah ini? Yang pertama saya harus tanya Tuhan dulu. Apakah betul saya takut? Apakah karena saya paranoid? Atau karena ikut-ikutan? Kalau itu saya harus tolak dalam nama Yesus. Saya mulai cari apa yang Tuhan kehendaki. Lalu Tuhan mulai ingatkan saya pertama. Bahwa aku sedang mau mengulang sesuatu. Untuk persiapan seperti yang Alkitab bilang. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Bukankah gereja mula-mula? Gereja diawali kegerakan gereja dengan beribadah di rumah masing-masing. Karena Tuhan sedang mau fokus pada keluarga, menggenapi firman bahwa aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik pada orang tuanya. Artinya pemulihan keluarga terjadi. Karena di rumah Obed-Edom ada tabut perjanjian dan keluarganya diberkati. Saya percaya ibadah seperti ini adalah mengundang dan membawa hadirat Tuhan. Tuhan sedang mau melawat setiap keluarga. Saya percaya ada kegerakan roh kembali dalam keluarga-keluarga. Lalu yang kedua. Saya percaya dengan online ini Injil akan tersebar kemana-mana tempat. Yang ketiga. This is a spiritual awakening. Untuk unity. Roh kita dibangunkan untuk bersatu. Sehingga kita gak sibuk dengan dinding-dinding gereja kita. Kita cuma sibuk dengan firman yang memberkati kita. Dengan pujian penyembahan. Sehingga kita terus bertumbuh dalam terang Tuhan. Saya percaya. Ini kegerakan akhir zaman. Biarlah gereja yang terbuka masih tetap terbuka. Kita menyambut dengan bahagia. Tetapi khususnya kami. Saya percaya ini adalah salah satu kegerakan Tuhan. Bahwa Tuhan sedang mau melawan Injil keluar dari dinding-dinding gereja. Agar setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Yang saja katakan amin. Wow. Lukas 23. Ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Tapi seorang menegur dia katanya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang kau menerima hukuman yang sama? Jadi ada Yesus, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Yang sebelah kiri berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkan dirimu dan kami.
Tapi yang seorang yang di sebelah kanannya menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang kau menerima hukuman yang sama? Klik. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, Mesias ini, Yesus Kristus ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Berarti yang digandeng oleh Yesus masuk ke surga bukan orang-orang suci. Bahkan bukan murid-muridnya, bukan rasul-rasulnya. Tapi siapa yang digandeng Yesus masuk Firdaus? Penjahat. Salib adalah jawaban bagi orang lemah, bagi orang tak berdaya, bagi orang berdosa. Jadi setiap kali saya memandang salib, saya tidak lagi bisa ingat saya berdosa. Setiap kali saya memandang salib, saya tahu saya anak raja. Setiap kali saya memandang salib, saya bilang saya kuat. Setiap kali saya memandang salib, saya tahu aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Yang setuju katakan amin. Yeah, I'm so excited. Klik. Nah. Tidak dapat dipungkiri pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya makhluk yang lemah. Ayolah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya makhluk yang lemah. Karena kita lemah, yang pertama kita butuh Tuhan. Yang kedua karena kita lemah kita butuh orang lain. Makanya karena kita lemah jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan aneh-aneh. Iya kan? Sama-sama bilang saya lemah. Saya gak boleh sok tahu. Saya gak boleh sok jago. Saya gak boleh aneh-aneh. Justru karena saya lemah, saya butuh Tuhan. Saya butuh orang lain. Karena saya lemah, saya butuh berjuang. Karena saya lemah, saya butuh dinasehati. Karena saya lemah, saya nggak perlu mengandalkan kemampuan saya sendiri. Karena kalau saya mengandalkan kemampuan sendiri, saya terkutuk. Tapi kalau saya mengandalkan Tuhan, saya melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yeah. Selanjutnya. 1 Petrus 1 ayat 24. Apa dasarnya saya katakan pada dasarnya manusia makhluk yang lemah? Sebab, kata Alkitab ini, bukan kata saya. Ya. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Pak, engkau kaya Pak. Engkau punya Lexus Pak. Engkau punya pesawat pribadi Pak. Rumput. Rumput. Engkau boleh dirjen. Engkau boleh jenderal. Engkau boleh orang hebat. Rumput. Semua itu datang dari Tuhan. Kapan saja Tuhan mau ambil bisa. Itu sebabnya Ayub menyadari, Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Coba lihat. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya, nyanya pakai huruf kecil ya, berarti kemuliaan manusia. Seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Sekarang bisa jadi jenderal berapa tahun sih? 20 tahun. Gak nyampe kali. Bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 4. Selama-lamanya lah 20 tahun. Setelah itu purnawirawan. Lewat terus. Buat apa yang kita sombongkan? Kalaupun ada sesuatu pada kita, mari berbagi. Ada sesuatu bagi kita, mari jadi berkat. Ada sesuatu buat kita, mari kita pakai untuk menolong orang. Mari kita pakai untuk meluaskan kerajaan Allah. Mari kita pakai untuk dasar menginjil. Dan mentuntaskan amanat agung, pergi. Beritakan Injil kepada setiap makhluk. Amin. Lihat selanjutnya. Klik. Kelemahan tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan.
Kelemahan tidak boleh menjadi alasan to sin. Atau untuk berbuat dosa. Ya habis gimana ya pendeta ya. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi kelemahan adalah alasan untuk kita makin mengandalkan Tuhan. Amin. Makanya Paulus bilang apa? Ketika aku lemah, aku kuat. Karena ketika aku sadar bahwa aku lemah, aku cari Tuhan. Ketika aku sadar aku lemah, aku baca Alkitab. Ketika aku sadar aku lemah, aku berdoa. Ketika aku sadar aku lemah, aku minta Roh Kudus senantiasa membimbing aku. Yang setuju katakan yeah. Iya kan? Ayo semangat. Selanjutnya. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 bilang apa? Tapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini cerita tentang Paulus berdoa, cabut duri dalam daging yang ada utusan iblis yang mengecoh aku. Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lihat. Hello. Perhatikan ayat 10. 2 Korintus 12 ini. Karena itu, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Karena setiap kali aku dalam bahaya, setiap kali aku dalam tekanan, aku memandang Tuhan. Aku lemah, menjadi aku yang kuat. Amin. Pertanyaannya, saya senang dan rela enggak masa pandemi COVID-19 ini? Saya senang dan rela enggak ketika sudah dirumahkan? Saya senang dan rela enggak menghadapi badai ini? Saya senang dan rela enggak kalau mesti ngalah? Karena kita sok jago, sok tahu, kita pikir kita kuat. Oh nggak bisa dong pendeta saya digituin. Oh, saya juga manusia biasa, saya kan nggak dibuat dari kardus, saya kan juga punya perasaan. Hello. Boleh gak saya ingatkan saudara? Kunci orang-orang yang menyadari dia lemah, senang dan rela. Kenapa senang dan rela? Artinya apa? Legowo. Artinya apa? Ya memang layak. Saya memang lemah. Saya memang gak sanggup. Tapi kan Tuhan yang menguatkan aku. Tuhan kan yang bela aku. Tuhan kan yang akan menolong aku. Tuhan kan yang akan mengangkat aku. Tuhan kan yang akan melakukan perkara-perkara dahsyat bagi aku. Yang setuju katakan yeah. Amin. Makanya Paulus bilang ketika aku lemah, aku kuat. Karena hal-hal yang aku gak sadar, aku gak bisa, aku serahkan pada Tuhan. Hal-hal yang aku gak mampu, aku serahkan pada Tuhan. Kenapa kau stres? Kenapa kau gak rela? Karena kau coba dengan kekuatanmu sendiri, kau pikir kau bisa. Hari ini sebagai hamba Allah saya bilang, aku tidak bisa. Saya tidak bisa menghadapi badai COVID-19 ini. Tapi saya punya Tuhan yang bisa, karena itu saya berserah kepada Tuhan. Ada banyak hal di masa-masa ini yang saya betul-betul gak tahu what should I do. Tapi saya tenang. I'm not the boss. I'm just a servant. Saya hanya serahkan pada bos. Biar bos yang ngatur saya. Biar bos yang kasih tahu, Gilbert buat ini, Gilbert buat ini, Gilbert buat ini. Dan selama dia ngatur saya. Tidak pernah saya dipermalukan, tidak pernah saya dibiarkan, tidak pernah saya ditinggalkan. Karena dia ngatur saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang dia sediakan. Dia saja katakan amin. Selanjutnya, klik. Kesimpulannya jelas. Manusia itu lemah. Kenapa ada orang-orang yang sombong? Kenapa ada orang-orang yang sok jago? Kenapa ada orang yang emosional? Kenapa ada orang yang tersinggung? Karena dia merasa dia kuat. Oh gak pantas dong saya digini. Kalau saya hanya hamba, pantas dong diapain aja. Mau dimaki orang kayak, mau dikritik orang kayak, mau dihina orang kayak, mau dibully orang kayak, biarin aja. Yang penting Tuhanlah kekuatanku ketika aku lemah. Aku justru mencari Tuhan, aku justru memandang Tuhan. Dan di saat itu aku melihat pertolongannya dahsyat dan luar biasa. Yes. Jadi kesimpulannya jelas, manusia itu lemah. Tanpa Tuhan. Manusia dasarnya lemah, tapi kalau dia berserah kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia meminta pimpinan Tuhan, di situ dia melihat kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari. Kesimpulannya jelas, manusia itu lemah. Apa artinya lemah? Mudah kecewa. Kenapa banyak orang mau bercerai? Karena kecewa. Kenapa banyak orang keluar dari pelayanan? Karena kecewa. Kenapa banyak orang akhirnya tinggalkan Tuhan? Jadi murtad. Iya kan? Karena kecewa. Pak, Bu,
Adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini sedang kecewa, saya mau ingatkan, bukan keadaan yang membuat engkau kecewa, bukan orang yang membuat engkau kecewa. Setan yang sedang set up hidup saudara. Setan sedang menjebak saudara. Karena orang kecewa adalah orang yang di-remote oleh setan untuk melakukan apa saja. Perhatikan, orang kecewa lah yang akhirnya berselingkuh. Orang kecewa yang akhirnya jual diri. Orang kecewa yang akhirnya lari ke narkoba. Orang kecewa yang pergi pada penyembahan-penyembahan berhala. Orang kecewa yang senang lihat ramalan-ramalan nasib. Orang kecewa yang senang mundur dari pelayanan. Orang kecewa yang akhirnya murtad tinggalkan Tuhan Yesus. Orang kecewa yang akhirnya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Orang kecewa yang mudah sekali tertarik dengan narkoba. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Orang yang tetap berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Yeah. Amin. Yang kedua, manusia pada dasarnya lemah. Mudah sekali kecewa. Dan manusia kalau udah kecewa nekat. Manusia kalau udah kecewa masa bodoh. Manusia kalau udah kecewa lupa Tuhan. Manusia kalau udah kecewa buat tindakan-tindakan yang aneh-aneh dalam hidupnya. Makanya selalu saya bilang, orang kecewa adalah orang yang mulai di-remote oleh setan. Setan pakai kecewa untuk menghantar banyak anak-anak Tuhan menuju ke neraka. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kalau engkau sedang kecewa, engkau sedang masuk dalam jebakan iblis. Tolak dalam nama Yesus. Yang kedua, manusia pada dasarnya lemah, mudah terpengaruh. Gampang sekali terpengaruh. Karena menurut hukum psikologi, ada istilah begini. Sebuah kebohongan yang terus-menerus diulang lama-lama dipercaya. Sebuah kesalahan kalau terus-menerus dikerjakan, lama-lama dianggap normal, lama-lama dianggap biasa, lama-lama dianggap bagian dari kebudayaan. Ngerti maksud saya? Anak muda sekarang lakukan hubungan seks dianggap biasa. Orang-orang sekarang anggap nonton blue film itu biasa. Sebuah kesalahan yang terus menerus diulangi dan akhirnya menjadi sebuah fenomena hidup yang biasa. Bully orang, maki orang, menjadi haters, lalu adu domba sana sini, menyerang dengan kata-kata yang tidak pantas, memaki anak-anak umur 17, 18, 19, 20, 23 tahun, maki-maki pendeta dengan seenaknya. What? Saudara pikir Tuhan gak lihat? Memang saudara seorang pengecut yang pakai nama gak jelas saudara. Tetapi kan Tuhan tahu. Makanya selalu saya bilang, haters itu hidupnya di bawah kutuk. Kenapa? Karena dia suka mengutuk, suka memaki. Dan dia lupa, dia pikir Tuhan gak lihat. Tetapi apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara dimaki haters, jangan pernah stres. Doakan, karena haters hukumannya akan setimpal. Bukan karena Tuhan menghukum, tapi karena dia menghukum dirinya sendiri. Dia menabur kebencian, dia menabur makian, dia menabur kecurangan. Dia akan menuai hal-hal yang jahat. Sebuah kebohongan yang diucapkan terus-menerus akhirnya menjadi sesuatu yang dipercaya. Sebuah kesalahan yang dilakukan terus-menerus akhirnya dianggap budaya, dianggap normal, dianggap fenomena normal dalam masyarakat. Makanya manusia mudah terpengaruh. Anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang berjaga dan berdoa kata Alkitab. Suami-suami jangan mudah terpengaruh. Istri-istri jangan mudah terpengaruh. Engkau dicurangi orang, jangan mencurangi orang. Engkau dimaki orang, jangan membalas. Karena kita punya prinsip sederhana. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Di tengah-tengah dunia yang mudah terpengaruh. Maka kita lihat kan. Orang sekarang gampang sekali narkoba. Orang sekarang gampang sekali seks sebelum nikah. Orang sekarang gampang sekali selingkuh. Orang sekarang gampang sekali jatuh dalam narkoba. Orang sekarang gampang sekali pergi ke dukun. Gampang sekali percaya ramal-ramal nasib. Sebagai hamba Allah saya mau katakan dalam nama Yesus lepaskan diri kita. Karena kita anak terang. Yang tidak mudah terpengaruh. Yang ketiga. Manusia makhluk yang lemah. Bukan hanya mudah kecewa, mudah terpengaruh, mudah bimbang. Dengar berita sedikit, dengar ancaman orang,
dengar tekanan. Makanya iblis hari-hari ini di akhir zaman ini sedang bermain dengan fear engineering, ya kan? Apa-apa dibuat ketakutan, ya kan? Orang menjual asuransi hari-hari ini yang dia jual mulai apa? Ketakutan. Karena katanya kalau manusia takut mudah dijual sesuatu. Nah, ini dia. Ya kan? Asuransi mainnya dengan menjual ketakutan. Orang jual apapun ketakutan. Wah, hati-hati nanti ada COVID karena itu harus begini, harus begini, harus begini. Begitu banyak uang kita keluarin. Begitu banyak energi kita keluarin. Sebetulnya hanya untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan ketakutan kita. Jadi manusia hidup dalam kebimbangan dan keraguan. Tapi Alkitab bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sudah bukan waktunya kita hidup dalam bimbang. Karena Alkitab bilang orang bimbang gak dapat apa-apa. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita jadi orang yang bimbang. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, kita berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Kalau selalu udah mulai bimbang, mulai khawatir, mulai dalam ketakutan, ingat, wah setan sedang menyerang saya. Dan untuk itu Alkitab bilang, lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Bagaimana lawan? Firman. Bagaimana lawan? Iman. Bagaimana lawan? Kekudusan. Bagaimana lawan? Hidup takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, manusia itu lemah. Mudah kecewa, mudah terpengaruh, mudah bimbang. Dan mudah berubah pikiran. Wah, sekali cinta Yesus, wah luar biasa. Ada masalah sedikit berubah pikiran. Wah, saya mau bangun rumah tangga, saya bahagia. Wah, tapi kemudian ada masalah sedikit berubah pikiran. Kayaknya suami saya ini bukan dari Tuhan yang pendeta ya. Akhirnya mulai tertarik pada perempuan lain, mulai tertarik pada pria lain. Berubah pikiran. Ada orang-orang yang dulu anti sekali pakai rok mini, anti sekali pakai baju ketat, anti sekali terbuka, anti sekali pacaran. Orang sekarang kadang-kala pacaran buka baju, lalu di foto-foto kirim buat pasangannya. Bodoh saudara-saudara. Roh perzinahan menguasai saudara. Hentikan cara-cara bodoh seperti itu. Saya tidak mengajar saudara menjadi fanatik, tapi saya mengajar saudara normal. Karena orang sekarang sudah tidak bisa membedakan mana yang normal dan mana yang abnormal. Orang sekarang pacaran videokan dirinya sendiri naked. Wow, sorry saya ngomong ini secara terbuka. But this is what happened hari-hari ini. Orang selingkuh, wah dengan naked. Dia videoin dirinya sendiri, dia kirim pada pasangannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini orang Belanda bilang the world start of some cup. Dunia ini sudah berdiri atas kepalanya. Udah tabo balik kata orang Manado bilang. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Anak Tuhan tidak berubah pikiran. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kebenaran tetap kebenaran. Sekali melakukan kehendak Tuhan. Tetap melakukan kehendak Tuhan sampai selama-lamanya. Setuju katakan amin. Selanjutnya. Menjadi aneh. Jika kita lemah namun satu. Sombong. Aneh dong. Kita lemah, sombong. Apa yang mau disombongin? Semua yang saya punya datang dari Tuhan. Biarlah kita menyadari. Tuhan sekarang saya mengerti. Saya lemah, saya tak berdaya, saya miskin, saya gak punya apa-apa. Semua yang ada pada saya semua karena Tuhan. Engkau boleh seorang jenderal. Engkau boleh seorang hakim agung. Engkau boleh seorang jaksa yang luar biasa. Engkau boleh polisi yang hebat. Engkau boleh tentara yang luar biasa. Engkau boleh seorang pengacara yang terkenal. Engkau boleh seorang pengusaha yang sukses. Engkau boleh orang kaya yang luar biasa. Tapi izinkan saya mengingatkan saudara. Pada dasarnya engkau lemah. Pada dasarnya engkau tak berdaya. Pada dasarnya engkau tidak punya apa-apa. Dan pada dasarnya engkau orang berdosa. Berarti gak ada yang perlu kita sombongkan. Alkitab jelas bilang, Allah benci kesombongan. Alkitab jelas bilang orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi orang yang merendahkan diri ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Setuju katakan yeah. Yang kedua, menjadi aneh. Jika kita lemah namun arogan. Kepala batu dan memaksakan kehendak. Padahal yang kita paksakan itu belum tentu akhirnya baik buat kita. Iya dong. Makanya Yesus di Taman Getsemani bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ketika kita sadar, iya Tuhan ya saya lemah. Saya gak boleh arogan. Saya harus hidup dalam kasih. Saya gak boleh kepala batu. Saya harus belajar dengar nasihat. Saya harus belajar terbuka untuk kritik. Saya harus belajar terbuka untuk melihat segala hal yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saya tidak perlu memaksakan kehendak.
Kalau ini memang yang Tuhan kendaki, bukalah jalan seluas-luasnya. Kalau ini bukan dari Tuhan, tutup pintu serapat-rapatnya. Saudara-saudara yang sedang dalam ibadah, lawatan Allah di rumah masing-masing. Kalau apa yang kau harapkan tidak sedang terjadi, ingatlah engkau lemah. Apa yang kau pikir terbaik tidak selamanya itu yang terbaik bagimu. Kadangkala Tuhan sengaja menutup pintu-pintu di depan saudara supaya dia bisa buka pintu yang lebih besar yang membawa kita pada kemuliaan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yeah. Yang ketiga, menjadi aneh jika kita lemah namun saling menyerang dan tidak mau bersatu. Itu cara iblis, saudara. Untuk membuat kita saling menonjolkan diri. Untuk membuat kita saling menghancurkan. Iya kan? Tujuan iblis kan iblis mau kita hancur. Ketika kita saling menghancurkan, berarti iblis gak ada kerjaan. Iblis cuma jadi provokator. Iblis bilang terus saling menyerang, terus saling menjatuhkan, terus saling menghancurkan. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Apalagi gereja, iya kan? Kalau saya lihat gereja Tuhan sedang menyerang gereja lain, hamba Tuhan satu sedang menyerang hamba Tuhan lain. Saya cuma berdoa, ya Kristus, sadarkan orang-orang ini bahwa mereka sedang dipakai setan. Untuk sebuah pertandingan gladiator. Di mana hamba Tuhan yang merasa lebih pintar mau membunuh, mau mengkafir-kafirkan, dan mau menyesat-nyesatkan hamba Tuhan yang lebih bodoh. Yang pandangannya berbeda dengan yang satu. Wow, mau saling menyerang. Tidakkah kau sadar kau lemah? Tidakkah kau sadar bahwa kau juga gampang tersesat? Tidakkah kau sadar kau gampang sekali menjadi sombong? Tidakkah kau sadar kau gampang sekali jadi arogan, gampang terpengaruh oleh dunia ini? Karena itu dalam nama Yesus. Kita pandang salib, kita tahu kita lemah, kita tahu kita berdosa, kita tahu kita tak berdaya. Tapi semuanya diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga kita gak bisa sombong, tapi harus rendah hati. Kita gak bisa arogan, kepala batu dalam memaksakan kehendak, tapi harus hidup dalam kasih dan penyerahan pada Tuhan. Yang ketiga, kita gak bisa saling menyerang dan tidak mau bersatu, tapi justru membangun unity. Dan membangun keberadaan kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Selanjutnya, menjadi aneh jika kita lemah, namun tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, dan tidak mau menerima masukan. You know, kan kita lemah. Ada banyak istri yang kalau ditegur, wah tanduknya naik, taringnya keluar. Sehingga ada banyak suami yang bilang, daripada ribut terserah dialah maunya apalah. Dengan bangga istrinya bilang, wah suami saya hebat lu, baik, bukan hebat. Lu kerasukan setan. Istrinya marah, suaminya bilang amin, amin, mudah-mudahan dia sadar. Ya. Ada suami gak bisa dinasehatin oleh istrinya. Memang ada istri yang kalau nasehatin, dia pikir dia mamanya. Bu. Semua istri-istri yang sedang bersama dalam ibadah yang luar biasa ini. Saya mau tanya. Engkau itu mau jadi mamanya atau mau jadi istrinya? Iya. Bu, denger bu, jawab bu. Gak usah lihat kiri kanan. Hei, saling ngomong sama ibu-ibu. Bu, ibu itu sebetulnya mau jadi istri buat suami ibu atau mau jadi mamanya? Ada banyak ibu-ibu, sorry ya. Pelakuannya kayak mamanya. Jadi kayak mama suaminya gitu. Nggak boleh gini dong, nggak bisa gini dong. Ini kamu gini dong, gini. Sampai suaminya pikir, sayang, aku udah umur 69 tahun, masih juga diatur-atur gini, artinya gini, ya kan? Waktu aku kecil, aku udah stres sama mamaku, ya kan? Nikah dapat mama baru. Bu, jadilah istri. Kalau istri itu artinya penolong. Istri itu artinya membawa damai. Istri itu support. Itu tapi kan saya mau support. Ya tidak semua yang niatnya baik, caranya baik. Ada orang yang niatnya baik tapi caranya salah. Dan itulah cara setan. Ya kan? Setan mau supaya kita mungkin niatnya baik. Ya kan? Niatnya negur anak, niatnya mendisiplinkan anak. Tapi pada dasarnya kita ngutuk. Kamu tuh tolol, kamu tuh bodoh. Ya saya pikir dengan begitu dia jadi terpaku. Oh kadang-kadang terpancing tapi kadang-kala justru terkutuk saudara. Karena kuasa setan membelenggu dia setiap kali ada masalah. Ingat ya mama kamu bilang kamu bodoh, kamu ini. Nah itu jadi karena itu sekali lagi saya mau ingat. Kita ini lemah. Jangan justru jadi orang yang gak mau ditegur, gak mau dinasehati.
Tapi juga jadi orang tuh yang bawaannya neken, menjajah gitu, cari ribut ya kan. Sehingga akhirnya suami pikir gini, akhirnya istrinya pikir gini, udahlah percuma lah. Suami saya ditegur apapun, dikasih tahu, diajak sharing apapun, bawaannya mau debat. Ada orang begitu, gak bisa diajak sharing. Istrinya ngomong, Pak ini gimana kalau gini? Yuk gak bisa dong, Oke, bye. Ya kan? Loh, kalau hanya untuk mau ribut, saudara, buat apa buat ribut? Masa kita mau mancing setan terus di rumah tangga kita? Iya kan? Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Justru karena kita lemah. Saya banyak salah, saya juga banyak yang saya pikir bagus ternyata tidak bagus gitu ya kan. Kalau saya sadar saya lemah. Saya jadi orang yang mau dinasehati. Saya jadi orang yang mau belajar. Saya jadi orang yang mau terus ditegur. Dan akhirnya mau terus mendapat hal yang baru. Saya tidak mau suka berdebat sama siapapun. Tapi saya lebih senang berdiskusi. Untuk saya terus lebih hari. Lebih naik level rohani. Semakin berkenan pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya klik yang terakhir. Salib bagi saya adalah jawaban untuk kelemahan manusia. Manusia yang lemah. Manusia yang tak berdaya. Manusia yang gampang jatuh. Manusia yang gampang terpengaruh. Manusia yang berdosa. Hanya bisa diselesaikan bukan oleh agama. Bukan dengan amal ibadah dan perbuatan baik. Tapi salib yang di dalamnya darah Kristus tertumpah. Untuk menyelesaikan segalanya. Klik. Haleluya. Dalam kelemahan manusia, saya pelajari satu, jangan coba menutupinya karena kita jadi munafik. Dalam kelemahan manusia, kita harus berserah. Kita harus membuka diri. Kita harus merendahkan dia dan berkata, Tuhan tolong aku. Kuasamu dahsyat, kuasamu sempurna, kuasamu luar biasa. Karena makin kita coba menutupi, kan kita dasarnya lemah kan. Makin kita coba menutupi, kita jatuh dalam kemunafikan. Bahasa Ibrani untuk kemunafikan adalah pemain sandiwara. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus menyebut ahli-ahli Taurat sebagai pemain-pemain sandiwara. Iya kan? Artinya beda antara kehidupan dengan perkataannya. Jangan bersandiwara dalam hidup ini. Belajar jujur. Belajar hidup apa adanya. Belajar tulus. Toh kita lemah. Jadi saya belajar terbuka pada Kristus. Belajar saya terbuka dengan kuasanya. Sehingga saya terus dibimbing dalam hikmat anugerahnya dan kuasa yang sempurna. Yang kedua, dalam kelemahannya. Manusia yang pertama jangan coba menutupi karena kita jadi munafik. Yang kedua, klik. Ya kan? Saya pelajari. Kalau kita menyadari kita adalah manusia yang lemah. Maka yang kedua jangan coba cari pembenaran. Karena kalau kita coba cari pembenaran. Kita akan jadi orang-orang yang sukanya menghakimi orang. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang Tuhan cari bukan orang yang suka menghakimi. Tetapi orang yang suka mengasihi. Iya kan? Dalam kelemahan manusia yang pertama jangan coba menutupinya. Karena kita jadi munafik. Yang kedua jangan coba cari pembenaran. Kita jadi orang yang suka menghakimi. Yang ketiga jangan coba melarikan diri atau menjauhkan diri. Karena lama-lama kita jadi free thinker. Dan akhirnya jadi ateis. Iya dong. Karena akhirnya kita pikir saya berdoa juga. Saya berserah pada Tuhan juga. Tapi kenyataannya mana pertolongan Tuhan? Saudaraku, kalau Tuhan belum menolong kita, bukan berarti mujizat tidak ada. Kalau Tuhan belum menolong kita, bukan berarti kuasanya terbatas. Kalau Tuhan belum menolong kita, bukan berarti mujizat sudah tidak terjadi lagi. Tapi kalau Tuhan belum kelihatan menolong kita. Karena Alkitab bilang jalanku berbeda dengan jalanmu. Tuhan sedang mau mengarahkan sesuatu yang berbeda. Karena mujizat bukan berarti saya bisa mendikte Tuhan sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi mujizat berarti waktu saya yang lemah ini, saya diarahkan pada rencana Tuhan. Dan saya berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir saya pelajari. Dalam kelemahannya manusia, jangan hanya pasrah-pasrah bodoh. Tahu dong pasrah-pasrah bodoh ya udah terserah Tuhan. Kue sera-sera whatever will be lah. Bukan. Pasrah itu bukan menyerah seperti itu. Karena saya selalu percaya berserah tidak berarti saya menyerah. Justru orang yang pasrah adalah orang yang tegar. Justru orang yang berserah adalah orang yang yakin bahwa Allahku menyediakan bagiku jauh lebih daripada apa yang kupikirkan dan doakan. Jangan hanya pasrah-pasrah bodoh. Karena pada akhirnya kita jadi orang yang terjajah setan. Setan mulai bilang, kamu gak sanggup. Setan mulai bilang, kamu gak mampu. Setan mulai bilang pergi ke dukun aja. Setan mulai bilang pakai narkoba aja. Setan mulai bilang hubungan seks bebas aja. Ya kan? Karena apa? Karena kita jadi orang yang akhirnya jadi apa yang saya sebutnya
sebagai orang yang skeptis gitu. Sebagai orang yang kayak mati rasa dalam imannya. Tetapi dalam kelemahan kita, satu, andalkan Tuhan. Dalam kelemahan kita, bergaul dengan firman. Dalam kelemahan kita, minta tuntunan Roh Kudus. Dalam kelemahan kita, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam kelemahan kita, banyak berlutut, banyak berserah kepada Tuhan. Maka apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Makanya sebagai penutup, saya tekankan begini. Itulah indahnya salib. Kelemahan kita diterima, kemudian diperbaiki, kemudian diubahkan. Sehingga selanjutnya, lewat salib itu, kelemahan kita yang diterima dan diperbaiki, diubahkan itu, kemudian menjadi kebaikan. Sehingga kita makin hari makin disempurnakan. Untuk menjadi segambar serupa dengan Kristus. Sehingga kita dilayakkan menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Setiap mata terpejam.